Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mengkaji kitab Nasoihul Ibad. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji Muqalah ke-16 bab 1, yaitu tentang dua nasihat tentang nafsu dan sabar. Apa yang dimaksud dua nasihat tentang nafsu dan sabar ini di Muqalah ke-16? Bismillahirrahmanirrahim. Kila inna syahwatu tusayyirul musuluka abdika wasbarwa yusarriu abida wa mulukal tarahi ilal musa wa zulaiha. Artinya, terdapat sebuah muqalah yang berbunyi, sesungguhnya syahwat itu dapat menurunkan derajat seorang raja menjadi budak. Yang pertama. Yang kedua, kesabaran itu dapat mengangkat derajat seorang pembantu menjadi raja. Jadi ada dua definisi. Ada dua nasihat dari kitab Nasoihul Ibad ini. Yang pertama yaitu sesungguhnya syahwat itu dapat menurunkan derajat seorang raja menjadi budak. Banyak orang-orang yang menginginkan, banyak orang-orang yang jatuh karena syahwatnya, jatuh. Dia lagi asik-asik di atas angin, tiba-tiba dia jatuh. Lantaran dia mengikuti syahwatnya. Karena syahwat seorang raja ini bisa menjelma menjadi seorang hamba. Bisa menjadi seorang hamba atau bisa menjadi budak ke level yang lebih terendah lagi. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya barang siapa yang mencintai dunia atau barang siapa mencintai sesuatu, maka dia bisa merubah dirinya menjadi hamba dari sesuatu yang dia cintai itu, maka turunlah derajat dia karena memenuhi hawa nafsunya. Dulu kita pernah mengkaji tentang bagaimana hawa nafsu itu diciptakan. Salah satu untuk mengalahkan, membuat hawa nafsu itu tunduk adalah dengan cara berpuasa. Karena setan tidak bisa masuk melalui jalur darah karena pada orang yang sedang berpuasa. Sebab itu. Jadi ini nih, jangan sampai kecintaan kita terhadap sesuatu, cinta terhadap apa yang sudah kita miliki, contohnya jabatan. Ketika kita dikasih jabatan yang luar biasa, dia lupa sama yang di bawah. Dia terus naik terus dengan jabatan. Ya. Tapi di sisi lain, ada yang membuat dia menjadi budak atas jabatan. Dia diperbudak terus, mengejar jabatan yang lebih tinggi. Kita dilihat oleh kita, dia itu luar biasa. Oh, jabatan. Tapi sejatinya adalah dia itu sudah dibudak oleh jabatan. Sampai dia lupa ibadah. Sampai dia lupa. Sampai dia lupa kepada yang di bawah. Jangankan untuk mendengarkan aspirasinya. Omongannya saja tidak didengar. Itulah yang menjatuhkan kita. Makanya ketika kita dikasih sesuatu, raja, menjadi raja atau menjadi pemimpin atau menjadi calon pemimpin untuk masyarakat, baik di desa maupun di pemerintahan, kita utamakan, kita merespon apa yang menjadi aspirasi di bawah kita. Jangan sampai kita diperbudak.
Banyak kisah-kisah kan. Banyak kisah-kisah orang yang jatuh, ya, yang ketahuan. Karena apa? Karena di hatinya sudah ada dunia. Sudah ada dunia. Seorang murid bertanya kepada gurunya. Gurunya ini memakai sesuatu yang mewah terus. Mobil bagus, pakaian mahal, cincin yang mahal. Kemudian si murid ini, si santri ini bertanya kepada gurunya. Wahai guru, engkau mengajarkan kami untuk tidak pamer dan lain berbagai. Kenapa engkau pamer? Apa jawaban guru itu? Wahai muridku, dunia tidak ada di hati. Artinya apa yang dia pakai ya? Karena di hatinya nggak ada dunia. Tapi ketika dunia, di hatinya ada dunia, Masya Allah. Hati-hati. Ketika di hati kita ada dunia, maka hawa nafsu yang akan memperbudak diri kita. Tanpa lelah, capek, dan lain sebagainya. Ibadah di nomor dua. Ya. Muhasabah dia jahil. Pokoknya nafsu. Ya. Semalam kita mengkaji. Ya. Fir'aun saja. Seorang raja yang sudah diberikan segalanya, tapi gagal. Dia menjadi gagal, menjadi raja yang gagal, lalu Allah turunkan derajatnya. Satu, karena dia mengaku sebagai Tuhan, dan dia menggunakan kerajanya, jabatan kerajanya itu untuk semena-mena, untuk menzolimi orang. Akhirnya Allah hancurkan semuanya. Seorang raja yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah, tapi apa? Tapi Masya Allah, Allah mengambilnya dengan begitu luar biasa. Kita tahu kisahnya. Bagaimana Fir'aun ini, ya, sudah banyak sekali menzolimi rakyatnya. Itu ketika di dunia, hatinya ada di dunia, yaitu dia semena-mena. Mudah-mudahan kita tidak bisa, ya, kita tidak ada syahwat di dalam diri kita, meskipun ada, cuman kita kontrol. Jangan sampai menurunkan derajat kita dari atas menjadi bawah. Dan sudah banyak kisah. Kalau kita kaji, banyak sekali kisah. Insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kesabaran dapat mengangkat derajat seseorang. Ya. Contoh pembantu menjadi raja, ada kisahnya. Siapa? Kisah Nabi Yusuf dan Julaiha. Di dalam kisahnya, ya, di dalam kisahnya, Julaiha saat itu menjadi permaisuri. Ya. Seorang raja di Mesir, dia menjadi seorang permaisuri. Oh, enak pokoknya. Tapi Julaiha ini mencintai Nabi Yusuf. Ya. Julaiha mencintai Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Yusuf hanyalah bukan raja, manusia biasa. Tapi dia nabi ya, kita tahu. Tapi begitulah kisah cinta Nabi Yusuf dan Julaiha. Apa yang terjadi? Kecintaannya Julaiha kepada Nabi Yusuf bisa mengubah Nabi Yusuf yang tadinya rakyat biasa menjadi raja. Akibat apa? Akibat kesabaran Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf diuji dengan berbagai berbagai bujuk rayu, ajakan dan tipu daya kepada Zulaikha. Sampai-sampai, ya, Masya Allah, hampir saja terjadi satu hubungan yang sangat tidak gimana ya. Sampai ke situ Zulaikha mencintai Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf sadar. Sehingga pada akhirnya, ya, Nabi Yusuf ini yang tadinya hanya seorang budak, ya, kemudian Nabi Yusuf itu menjadi seorang raja. Menjadi seorang raja. Masya Allah. Inilah buah kesabaran dari Nabi. Bisa saja ketika Zulaikha mencintai Nabi Yusuf langsung menikahi Zulaikha. Tapi tidak seperti itu. Ada proses yang dia harus bangun. Kalau ketika Zulaikha langsung mencintai Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf mengiyakan, maka apa? Bukan kesabaran yang didapat dari Nabi Yusuf, tapi syahwat. Bisa saja seperti itu. Syahwat yang dia ada. Waduh, karena kecantikannya Zulaikha, dia mau melakukan apa saja. Maka di situ sebenarnya tidak menjadi raja atas kesabarannya, tapi menjadi budak karena disetir oleh hawa nafsunya. Masya Allah. Jangan sampai kita seperti itu. Ya,
apapun kita ingin, lain sebagai pengen ini. Hawa nafsu dikontrol gitu. Jangan sampai kita lagi di atas angin menjadi seorang pemimpin kemudian jatuh. Dan seorang yang sabar ini, yang tadinya dia orang biasa, kemudian dia naik derajatnya. Dan kisah itu banyak. Kisah itu banyak. Ya. Kisah itu banyak dan terjadi. Insya Allah. Mudah-mudahan dua nasihat dari kitab Nasyaibul Ibad ini bisa membawa kita menjadi lebih baik lagi, bahwa nafsu, syahwat bisa menurunkan derajat kita dari seorang raja menjadi hamba, menjadi budak. Dan yang kedua kesabaran, dari orang budak menjadi raja. Artinya apa? Berkah kesabaran. Makanya dari kajian-kajian yang lalu saya selalu membahas tentang ayolah sabar. S-A-B-A-R, sabar. Karena kesabaran ini buahnya sangat luar biasa. Yang Allah butuhkan itu satu, sabar lah ya. Aku lagi uji, sabar. Gak usah terburu-buru. Nanti juga tepat. Kenapa sih begitu ya? Sabar. Ya, sabar. Semua ada waktunya. Jangan sampai merusak terumbu karang yang sudah kita bangun. Karena lantaran kita tidak sabar. Atau karena nafsu angkara murka kita, ya apa? Ambisi kita untuk apa? Untuk menjadikan sesuatu yang kalau kata Allah enggak, jangan. Kamu enggak di situ. Posisi kamu enggak di situ. Kamu di sini. Ya. Lebih baik kita memperbaiki ibadah kita dan memuliakan dan membahagiakan orang. Ya. Apa pentingnya sih gitu. Dan akhirnya kita terlibat di dalam satu buah, misalnya kita ikut menjadi apa ya? Ikut-ikutan menjadi lurah atau menjadi ini, kemudian kita masuk di dalam. Dan apa yang terjadi, Masya Allah, saya sudah cukup merasakan sesuatu yang sangat tidak nyaman ketika saya harus melakukan berbagai banyak kebohongan. Dan Masya Allah, sampai terbayang sampai saat ini dosa-dosa itu, ya Rabb ampuni saya. Mudah-mudahan dua nasihat dari kitab Nasyaibul Ibad ini membawa kita untuk mengkoreksi diri kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang sabar, yang selalu Allah berikan kesabaran dalam setiap persoalan. Seberapa banyak kita menangis bukan karena persoalan kita yang begitu banyak, tapi menangislah karena kita rindu sama Allah Subhanahu wa taala, rindu sama Nabi, karena berharap, ya Allah, setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Insya Allah. Saya tutup kajian pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.